Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil 'azim. Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin. Sidang Jumat yang berbahagia tentu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang khalis, hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang muttaqin, yang bertakwa, penuh keimanan dan ketakwaan. Sehingga sama-sama kita sadar diri ada tugas Jumatan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Kalau diseru untuk menjalankan ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Cepat kita ingat kepada Allah, tinggalkan seluruh aktivitas. Ini alhamdulillah kita sama-sama sejak kecil dilatih oleh orang tua kita untuk menjalankan ibadah dan istiqomah sampai usia kita ke hari ini. Dan ini merupakan wujud syukur kita kepada Allah, yaitu menjalankan ibadah Jumat. Semoga amalan para jamaah sekalian dari semalam malam Jumat sampai detik ini, baik membaca Al-Quran, baca sholawat, sholat tahajud dan lain sebagainya, amalan-amalan rutin Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai Allah, dan juga membawa barokah di dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus di akhir tahun 2023 ini, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur pemimpin yang relevan dengan segala kondisi zaman. Dan memang pujian Allah kepada kanjeng Nabi itu, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad adalah makhluk yang memiliki akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat agung. Siapapun pemimpin harus ikuti figur kanjeng Nabi ini. Ini penting. Kemudian di ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dua ayat ini ayat populer dan umat Islam pasti hafal. Karena memang semua kita umat Islam membutuhkan keteladanan dari baginda Rasulullah SAW. Laqad kana, ada lamnya takkid, ada qad takkid juga. Ini luar biasa. Kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada keteladanan yang baik, liman kana, bagi mereka yarjullah, yang pengen ketemu Allah, pengen usul kepada Allah, pengen nyampe kepada Allah, pengen bertemu. Itu yang penting, sudah. Dan salah satu aplikasi wujud kalau kita pengen ketemu Allah itu yang melalui sholat. Karenanya sholat itu bukan dilaksanakan secara syariat saja, tapi nyampailah hakikat filosofi sholat kita tahu, makna sholat kita tahu, sehingga penghayatan terhadap makna sholat itu masuk ke dalam jiwa kita, sehingga khusyuk sholat kita dapatkan, bukan hanya sholat yang hanya bernuansa gerakan. Karena Islam itu termasuk haji, umroh, bukan fisiknya saja itu. Tetapi kenapa kita harus tawaf? Kenapa tawafnya 7 kali? Kenapa Safa Marwah, sa'i? Kenapa harus melempar jumroh? Nah itu yang harus pelajari umat Islam itu. Karenanya ngaji itu minal mahdi lal lahdi. Dari kita lahir sampai kita mati itu nggak selesai-selesai. Jamaah sekalian, ngaji tafsir itu nggak rapi-rapi. Ngaji fikih aja luar biasa. Karenanya nuntut ilmu itu subhanallah pahalanya luar biasa, diridhai Allah, dan jaminannya pasti surga Allah. Karenanya saudara, ketika kita duduk di masjid seperti ini, nawaitu selain thalabul ilmi, niat ibadah ya. Jumat kita mendengarkan khutbah Jumat sekalipun hanya singkat,
membuka wawasan kita supaya kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa. Itu yang penting, karena khutbah adalah intinya peningkatan kualitas ittaqullah. Dan berapa ayat yang menjelaskan tentang ittaqullah ini saking pentingnya diulang-ulang di dalam Quran. Kalau mengacu kepada surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18 yang khotib sampaikan tadi, malah 2 kali disebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah nomor satunya, baru wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang sudah terjadi masa lalu. Artinya yang kemarin-kemarin. Kalau ini kita ambil tahun akhir tahun berarti 11 bulan yang lalu. Lighadin untuk tahun 2024. Tapi makna tafsir baik di Jalalain, Marogi, tafsir-tafsir secara umum, mufassirin menerjemahkan lighadin ini, perhatikan amaliyah kita, ibadah kita kemarin-kemarin, lighadin untuk hari kiamat, untuk hari kemudian setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah di dunia kita ini dihitung sedemikian rupa, dimuhasabai, sehingga lighadin untuk liyaumil akhirah siap. Tidak ada cerita ketika kullu nafsin dha'iqatul maut kita nolak. Setiap barang bernyawa itu pasti datang kematian, ketika mati itu datang kita nolak. Dan nolak nggak bakal bisa juga, sekalipun dia profesor, dokter di bidang tertentu. Ini nggak bisa dibeli itu nyawa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Nggak bisa sesaat aja maju minta mundur. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Karena sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala relevan sekali di akhir Jumat 29 Desember 2023 ini. Kita sama-sama sedikit bermuhasabah apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana ke depannya. Visi misi sebagai umat Islam apa, sudahkan visi misi umat Islam itu kita penuhi, dan apakah misak janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana konsep inna sholati wa nusukinya udah benar atau belum. Ini yang tahu diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demikian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berpesan. Hasibu, suruh ngisep diri kita. Itu makna hasibu seolah-olah ngisep. Pada maknanya hasaba, yuhasibu muhasabah itu mengevaluasi. Dan kita semua kawan-kawan yang di kantor sama, namanya evaluasi kinerja. 11 bulan, 12 bulan ini kita apa yang sudah kita lakukan, bikinlah kita laporan kinerja, laporan tahunan. Nah, ini laporan kinerja kepada Allah apa? Dari Januari sampai November Desember ini apa yang sudah kita lakukan? Di Januari misalnya kita umroh, di Februari kita misalnya mengadakan peringatan Hari Maulid, di Maret misalnya kita ngadain santunan yatim piatu, di bulan April misalnya kita membangun musola, kemudian di bulan Mei-nya kita mengadakan perlengkapan sarana prasarana, fasilitas tempat ibadah, AC, renovasi tempat wudhu. Itu bisa kita bikin tuh laporan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah berserta para malaikatnya sudah mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ngomong aja udah dicatat dari malaikat raqib dan atid. Nah, pertanggungjawaban kitabun marqum, kitab yang direkam sama Allah. Sekarang ada CCTV. Sebelum munculnya ilmu pengetahuan itu Allah sudah punya CCTV yang lebih hebat dari ada CCTV manusia. Dan nanti kita akan diserahkan amal soleh kita ini ketika kita dikasih dengan tangan kanan, subhanallah. Ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ketika menerima amal catatannya dengan tangan kiri. Mana yang the best? Tentu yang kita pilih dan berdoa sehari ashabul yamin. Karena ashabul yamin pasti ashabul jannah. Sedangkan ashabus shimal, tangan kiri, naudzubillah summa naudzubillah, ashabun nar. Nah, di dalam Quran yang tadi saya baca surat 59-18 itu, kalau saudara lanjutkan di ayat-ayat berikutnya, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Enggak sama penduduk surga itu dengan penduduk neraka. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang masuk menjadi ashabul jannah, sohib-sohibnya surga, humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, artinya orang-orang yang menang. Nah, ini semua yang harus kita raih di akhir tahun ini. Kita perbaiki apa saja yang perlu kita muhasabah,
bahwa dalam surat Al-Asr ayat 18 tadi diserukan perintah yang pertama yang dipanggil orang-orang beriman. Muslim banyak. Kalau hanya muslim KTP dia nggak sholat, nggak zakat, nggak haji, nggak umroh, nggak komitmen terhadap ajaran Islam, ya dihitung juga sih nilai Islamnya. Karena sebenarnya Islam ini kalau kita ngikuti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah enak. Selama dia syahadat, beriman gitu, apalagi dia bilang kalimat mangkola la ilaha illallah, dakhalal jannah. Enak bener gitu ya, sebagai umat Islam. Tapi itu saking berita gembira yang enak, supaya umat-umat ini cinta dengan Islam. Jadi Islam ini hadirnya tidak seram. Islam ini hadirnya rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi sendiri dengan orang-orang kafir Quraisy, teman-teman Yahudi, Nasrani, sampai mereka semua pada masuk Islam karena melihat akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Asyidda'u 'alal kufar, betul, tegas terhadap orang kafir, tapi ruhama'u bainahum. Rasulullah punya jiwa ruhama. Saudara, setidaknya muhasabah yang harus kita perhatikan sejauh mana iman dan takwa kita kemarin kita timbang-timbang sendiri, dan yang tahu diri kita dan Allah. Andai ada teman pengurus masjid, andai ada RT RW, ada lingkungan, ada jamaah masjid, ada jamaah musola di internal kita, ada istri dan anak-anak kita menjadi saksi amal soleh kita, itu dia saksi. Karena ketika akhir hayat orang ya ishadu anna hadzal mayit khair. Saksikan ini mayit ini khair enggak? Kalau rata-rata umat Islam menyolatin jenazah, kita bilang ishadu anna hadzal mayit khair, dijawab khair, khair. Maka yang dibilang khair, kebaikan menurut versi manusia, kalau manusia sudah bilang khair, insya Allah karena disaksikan oleh sekian banyak khair. Apa jawaban lanjutnya? Wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga di jenazah. Nah itu yang kita ingin dapatkan di evaluasi Desember 29 tahun 2023, yang beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun baru, saudara. Bukan hanya perbuatan-perbuatan kita dalam konteks kinerja-kinerja pekerjaan rutinitas, karena kerjaan rutinitas dunia juga sesungguhnya dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarratin khairan yarah. Yang jelek juga akan diperlihatkan, yang baik juga akan diperlihatkan. Karenanya bekal yang paling baik adalah ittaqullah. Lalu waltam nafsu ma qadalwa taqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah memang sangat melihat kinerja-kinerja yang sudah kita buat. Berapa kali kita umroh, berapa kali kita haji, berapa kali kita sedekah, berapa kali kita ngamal infak kota amal masjid, berapa kali kita merehab masjid, ngecat masjid, peran-peran strategis dakwah sesuai dengan profesi kita. Tidak harus seorang ustadz, bapak-bapak sekalian berdakwah. Ini yang misunderstanding nih. Kalau saudara buka surat Al-Imran surat ketiga 103, itu bukan perspektif dakwah dalam makna tugas seorang mubalik saja, tetapi juga tugas kita semua di kalangan masyarakat, bahwa orang-orang ahliya, orang-orang yang kaya, dia menjadi bendahara masjid. Nah, dia bisa berdakwah di situ, tidak perlu megang mic. Kemudian seorang pengusaha besar atau seorang ilmuwan, karena ilmuwan ini tidak harus ilmu agama, tapi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi keumatan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Itu ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk sosial. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu juga dakwah. Jadi peran-peran strategis dakwah ini, saudara, maksimalkan potensi yang ada di diri kita untuk memakmurkan masjid, memakmurkan pondok pesantren, memakmurkan majlis taklim, memakmurkan Islam. Itu tugas kita sama-sama. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, baru wa ulaika humul muflihun. Mereka tuh orang beruntung kalau sudah menjalankan tugas ini. Kalau yang tadi kita disentil sama Allah la yastabuna rasul jannah, sedangkan ashabul jannah itu mulfaizun. Nah, di mana faizunnya? Konteksnya koneksitas dengan al-muflihun. Sama itu al-faizun, al-muflihun. Kalau kita ingin menjadi al-muflihun, berarti tugas kita adalah hasun nas alal khair, mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Karenanya muhasabah menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi setidaknya ada beberapa hal yang khatib catat. Yang pertama adalah muhasabah di bidang
kewajiban. Sejauh mana kita sudah menjalankan kewajiban. Saya yakin setinggi-tingginya husnuzon jamaah kita ini kewajiban sudah dijalankan. Kalau sholat 5 waktu udah beres Pak Kiai, tapi tinggal sholat sunnah-sunnah yang lain. Puasa wajib beres, dan gak lama lagi kita akan menghadirkan sebentar lagi ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan, dan itu nyata. Kawan-kawan kita yang sekarang fastabiqul khairat umroh itu adalah sunnah. Tapi jangan lupa bainal umroh wal umroh kafaratul lima bainahuma. Satu umroh ke umroh yang lain bisa menebus dosa-dosa kita. Maka orang yang dikasih duit rezeki yang banyak ya umroh saja, karena itu bisa menebus dosa-dosa kita. Tapi alangkah indahnya ketika kita sudah berkali-kali umroh, mengumrohkan pengurus masjid, mengumrohkan merebot-merebot satpam OB dan sebagainya. Orang-orang yang dimungkinkan tidak bisa umroh, diumrohkan. Kawan-kawan kita ada seorang ustadz kampung, pimpinan majlis taklim, tapi secara agnia, secara mal amwal, secara ekonomi dia tidak bisa menjalankan umroh. Labbaik Allahumma umrohkan, berangkatin. Labbaik Allahumma hajjan, berangkatin hajinya. Ini juga bagian dari evaluasi di akhir tahun. Yang kedua, muhasabah atas larangan Allah. Saya yakin semua kita adalah hamba-hamba Allah yang pernah salah, pernah punya dosa. Kita tobati dosa kita di malam hari, qiyamul lail, ilahi lastulir fidausi ala, ya Allah, rumahnya saya nggak pantas masuk surga, tapi wal aku ala nari jahim, saya juga nggak kuat kalau masuk neraka. Jadi mau lo apa kata Allah? Maunya surga berarti. Kalau udah maunya surga, sejauh mana kita menjaga larangan Allah itu? Kalau secara maksimal kita tumpukan dosa, yang tahu dosa itu adalah kita. Dan balasan Allah andaikan cash and carry seperti apa itu? Orang-orang yang berbuat dosa itu. Tapi Allah masih menunda. Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Itu evaluasi akhir tahun. Supaya ketika melanggar-melanggaran larangan Allah, dan termasuk melanggar larangan-larangan, undang-undang, peraturan kenegaraan, kita taubati, kita sesali, insya Allah. Fa innaka ghafirud dzambil azim. Allah itu maha pengampun. Innahu kana tawwaba. Allah maha penerima taubat. Sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah atas kelalaian. Manusia ada yang berbuat salah tapi tidak sengaja, itu namanya kelalaian. Nah, ketika lalai ini kadang orang biasanya ingat sama Allah, zikirnya banyak, ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, amal solehnya banyak, perhatiannya kepada fuqara, masakin, duafa, yatim banyak biasanya. Tapi ada saatnya dia lalai. Kembali fafirru ilallah di akhir tahun ini. Sehingga kita muhasabah, punya visi misi, punya cita-cita, harapan. Di tahun depan ya Allah saya akan perbaiki yang kekurangan ini. Dan catatan itu yang tahu adalah diri kita, saudara. Qabla an tuhasabu tadi sama wazinu qabla an tuzanu. Ditimbang-timbang. Yang kanan, yang kiri, yang jelek, yang baik. Karena kita secara rasional kita punya. Qabla an tuzanu. Sebelum ditimbang Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah yang keempat, muhasabah atas ciptaan Allah pada diri kita. Kita punya mulut, punya tangan, punya otak, punya hati, punya perasaan, punya segala-galanya. Tapi ingat, waman nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Tidak sadar kita bahwa di akhir tahun ini sungguhnya umur kita kurang. Ingat itu. Umur yang kurang, dan umur nggak bisa dibohongin, maka sering berkelakar kita semua. Ini lupa, ini nggak mampu, aturan tadi begini, kemarin saya kuat banget begadang, saya kuat nyetir, saya kuat keluar kota, saya kuat ini, saya kuat, kok sekarang nggak bisa? Faktor U, kata kita. Nah ingat saudara, faktor U, bahwa umur itu akan sampai kepada kita, dan aja sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Mau digolok kita, mau disantet kita, mau ditembak kita, kalau Allah belum ridho, belum izinin kita mati, nggak usah takut saudara. Orang naik pesawat aja udah takut, karena itu takut mati. Kalau pesawatnya hancur bagaimana, jatuh bagaimana, kalau belum waktunya ya nggak mati. Ada orang nyebrang lautan dia ketakutan duluan, artinya takut ombak. Bagaimana ini kapal kalau tenggelam? Kalau belum waktunya mati ya tidak mati, saudara. Itu yang harus kita yakini, dan akidah ini harus kuat. Dan mati mah di mana saja nggak ada masalah. Yang kita minta setiap hari dalam doa kita adalah Allahumma inna nasaluka husnal khatimah. Ya Allah, berikan saya mati yang baik, happy ending lah kira-kira begitu. Dosa banyak banget tapi matinya terakhir la ilaha illallah, dakhala jannah, itu jaminannya. Mau dosanya seberapa aja saudara. Kadang orang melihat lebih bagus kita ini orang-orang yang bertobat, berhijrah daripada mantan ustadz atau mantan alim, lebih repot lagi. Tapi kalau kita punya dosa yang banyak,
kita sudah bertobat kepada Allah, memperbaiki seluruh amal soleh kita, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Semoga di akhir tahun ini saudara kita sama-sama bisa bermuhasabah. Kita gunakan beberapa hari ini untuk qiyamul lail, untuk tahajud, untuk merefleksikan diri kita sendirian, tidak harus bareng-bareng ya. Ingat Allah, beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, Allah astagfirullahaladzim wa atubu. Terus itu dalilnya jelas di Quran ada, yumatikum mata'an hasana, Allah akan berikan kehidupan yang indah. Semoga itu kita dapatkan di akhir tahun 2023 ini, dan Allah berikan panjang umur dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.